Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendra Gunawan, dalam seri Prakalkulus. Dalam episode ketiga ini, saya akan memperkenalkan pada Anda logika matematika. Dalam belajar kalkulus, Anda akan banyak berjumpa dengan kalimat jika, bla bla bla, maka, dadada. Jadi, tanpa logika matematika, Anda akan repot. Nah, kita mulai dengan memahami apa itu kalimat matematika. Berbeda dengan kalimat dalam kehidupan sehari-hari, setiap kalimat atau pernyataan dalam matematika memiliki nilai kebenaran, atau benar atau salah. Sebagai contoh, 1 lebih besar daripada 0 itu benar. Sedangkan 2 tambah 3 sama dengan 7 salah. Kadang ada kalimat yang nilai kebenarannya belum diketahui. Misalnya, 2 tambah X sama dengan 7. Kalimat 2 tambah X sama dengan 7 merupakan persamaan matematika yang merupakan kalimat terbuka. Kalimat ini benar jika dan hanya jika X sama dengan 5 yang merupakan solusi persamaan tersebut. Nah, diberikan suatu kalimat atau pernyataan matematika, sebutlah P. Bayangkan P adalah kalimat seperti 1 lebih besar daripada 0 itu tadi, atau 2 tambah 3 sama dengan 7. Maka ada 2 kemungkinan, atau P benar atau P salah. Jika P benar, maka negasinya, yaitu notasinya seperti itu, bernilai salah. Sebaliknya, jika P salah, maka negasinya mestilah benar. Sebagai contoh, 10 habis dibagi 5, benar. Negasinya, 10 tidak habis dibagi 5, salah. Masih ingatkan tentang himpunan yang sudah kita bahas dalam episode pertama dan kedua? Misal P menyatakan X anggota A, entah himpunan A itu apa, pernyataan ini bisa benar, bisa salah. Jika salah, maka negasinya, yaitu X bukan anggota A, benar. Nah, diberikan 2 pernyataan, sebutlah P dan Q, maka kita dapat membentuk pernyataan baru. Antara lain, konjungsi, yaitu kalimat P dan Q, disjungsi, yaitu kalimat P atau Q, serta implikasi, yaitu kalimat jika P, maka Q. Notasi ini, P maka Q dibacanya begitu, lazim dipakai untuk menyatakan implikasi jika P maka Q. Nah, ingat definisi operasi pada himpunan, A iris B, A gabung B, dan juga hubungan antara dua himpunan, A merupakan himpunan bagian dari B. Ketiga hal ini berkaitan dengan konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Jadi ada hubungannya antara konsep himpunan yang telah kita pelajari sebelumnya dan konsep logika matematika yang sedang kita bahas saat ini. Nah, nilai kebenaran pernyataan konjungsi, disjungsi, dan implikasi yang dibentuk dari P dan Q bergantung pada nilai kebenaran P dan nilai kebenaran Q, sebagaimana diberikan dalam tabel berikut. Jadi untuk konjungsi, P dan Q akan benar jika dan hanya jika P benar dan Q-nya juga benar, keduanya. Selain itu, P dan Q akan salah. Untuk disjungsi, P atau Q akan benar jika setidaknya salah satu P atau Q benar. Selain itu, P atau Q salah. Nah, untuk implikasi agak berbeda. Jika P maka Q akan benar kecuali dalam kasus kedua ini, yaitu ketika P benar dan Q salah. Kenapa demikian? Agak panjang ceritanya, tetapi untuk sementara Anda ingat tabel ini baik-baik. Jadi, jika P benar, tetapi kemudian Q-nya salah, maka implikasi jika P maka Q bernilai salah. Selain itu, jika P maka Q benar.
Nah, menggunakan tabel kebenaran, kita dapat memeriksa bahwa negasi dari P dan Q adalah tidak P atau tidak Q. Negasi dari P atau Q adalah tidak P dan tidak Q. Dan negasi dari jika P maka Q adalah P dan tidak Q. Nah, secara umum nilai kebenaran implikasi jika P maka Q tidak sama dengan nilai kebenaran jika Q maka P. Bila kedua implikasi jika P maka Q dan jika Q maka P benar, keduanya, maka kita katakan bahwa pernyataan P dan pernyataan Q setara atau ekuivalen. Dan kita tuliskan dengan notasi seperti ini. Jadi arah panahnya ke kiri dan juga ke kanan. Dan dibaca P jika dan hanya jika Q. Nah, pernyataan P jika dan hanya jika Q dikenal sebagai biimplikasi antara P dan Q. Saya siapkan beberapa contoh di sini. Tidak ada soal, tetapi Anda coba pahami kalimat-kalimat yang saya berikan dalam contoh ini dengan baik. Yang pertama, bilangan 2 genap. Betul kan? Bilangan 2 juga prima. Juga betul kan? Jadi, 2 genap dan prima. Yang kedua, misal N bilangan asli. Maka pernyataan ini benar, yaitu N sama dengan 1 atau N kuadrat lebih besar daripada N. Anda mungkin akan berpikir sebentar, apa yang terjadi? Oke, di sini ketika N bukan 1, jadi N sama dengan 2, 3, 4 atau lebih besar lagi, maka dalam hal tersebut N kuadrat akan lebih besar daripada N. Jadi secara umum untuk bilangan asli N sama dengan 1 atau N kuadrat lebih besar daripada N merupakan suatu pernyataan yang benar. Salah satu pasti terjadi. Contoh ketiga, jika X lebih besar daripada 1, maka 5X lebih besar daripada 5. Oke? Sebaliknya, jika 5X lebih besar daripada 5, maka kita bagi kedua ruas dengan 5, kita peroleh X lebih besar daripada 1. Jadi, 5X lebih besar daripada 5, jika dan hanya jika X lebih besar daripada 1. Yang keempat, agak panjang sedikit. Jika X lebih besar daripada 1, maka X kuadrat lebih besar daripada 1. Betul kan? Implikasi ini berlaku untuk bilangan real X sembarang. Sebaliknya, jika X kuadrat lebih besar daripada 1, belum tentu X lebih besar daripada 1. Sebagai contoh, ambil X sama dengan min 2. Maka, kalau kita kuadratkan, X kuadrat akan sama dengan 4, lebih besar daripada 1, tetapi min 2 tidak lebih besar daripada 1 kan? Min 2 lebih kecil daripada 1. Oke, itu contoh kalimat-kalimat matematika, ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, dan juga biimplikasi. Anda mesti terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti ini ketika Anda belajar kalkulus nanti. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Masih tentang logika yang sedikit lebih rumit daripada ini. Salam.